Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Urahmah dengan NPM 20106312200019 dari kelas 3A. Di sini saya akan mempraktikkan cara menilai status gizi pada remaja dengan metode antropometri dan survei konsumsi pangan, yaitu food recall 1x24 jam. Yang pertama adalah penimbangan berat badan. Tata caranya yaitu letakkan timbangan di atas tempat yang datar dan pastikan jarum menunjukkan angka 0. Pastikan subjek tidak memakai aksesoris yang dapat mempengaruhi hasil penimbangan. Jika sudah, persilahkan subjek untuk naik ke atas timbangan dengan posisi yang tegap dan menghadap lurus ke depan, serta posisi kaki yang berada tepat di tengah timbangan. Silakan nih, karena di samping ya, pandangannya lurus ke depan. Tunggu beberapa saat hingga jarum menunjukkan hasil. Lihat hasil, lalu catat. Hasilnya menunjukkan 43 kg. Yang kedua adalah pengukuran tinggi badan. Tata caranya yaitu tempel mikrotois atau alat pengukur lainnya seperti meteran atau pita pengukur seperti ini pada dinding yang datar dan tegak lurus. Pastikan angka 0 berada di ujung lantai. Jika sudah, tempel dengan benar. Lalu pastikan subjek tidak menggunakan aksesoris yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran, seperti sepatu, sendal, ataupun ikat rambut. Jika sudah, posisikan subjek berada tepat di tengah. Tangannya di samping. Dan ini lurus ke depan ya. Pastikan kepala, pundak, bokong, betis, dan tumit subjek menempel pada dinding. Jika sudah, ukur menggunakan penggaris dengan membentuk sudut 90 derajat. Coba geser sedikit ke kanan, geser lo. Hasilnya menunjukkan 144,5 cm. Yang ketiga adalah pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Karena subjek berusia 15 tahun dan termasuk dalam golongan wanita usia subur, maka dilakukan pengukuran ini. Tata caranya yaitu lengan yang tidak aktif itu sebelah mana? Sebelah kiri. Ke sana. Ya. Lipat lengan subjek membentuk sudut 90 derajat. Ukur dengan pita pengukur dan tentukan titik tengahnya. Pegang. Jika sudah, lingkarkan pita lila. Jangan terlalu ketat ataupun terlalu longgar. Lihat nilainya, kemudian catat. Hasilnya yaitu 25 cm. Yang keempat yaitu pengukuran lingkar pinggul. Tata caranya adalah pastikan subjek tidak memakai celana yang tebal. Lalu arahkan subjek untuk menghadap ke sana dan ukur pinggul subjek
yaitu bagian terbesar dari bokeh. Pastikan tidak terlalu ketat ataupun terlalu longgar. Hasilnya yaitu 86 cm. Catat hasilnya. Selamat siang, Dek. Dan saya Aulia Rahma dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, program studi S1 Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai makanan atau minuman yang Ade konsumsi selama 24 jam ke belakang. Tujuannya itu untuk mengetahui nilai gizi dari asupan Ade selama 1 hari tersebut. Apakah Ade bersedia? Iya. Baik, kalau boleh tahu dengan siapa? Saya sini. Usia Ade berapa ya? 15 tahun. Sebelumnya, apakah sudah melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan? Sudah. Untuk berat badannya berapa? 43 kg. Untuk tingginya? 145 cm. Untuk profesi Ade sekarang itu apa ya? Siswi SMP. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja ya. Kalau boleh tahu, kemarin Ade bangun pada jam berapa? Jam setengah 9 pagi. Setelah Ade bangun tidur, apakah ada makanan atau minuman yang Ade konsumsi? Setelah itu, apa yang Ade lakukan? Berjalan-jalan di depan rumah. Setelah itu, Ade makan pagi pada jam berapa? Jam 9 pagi. Menunya apa ya? Nasi kuning. Untuk nasi kuningnya, kalau menggunakan centong nasi seperti ini, kira-kira seberapa banyak? 2 centong. 2 centong. Lauknya apa saja? Ayam goreng, telur dadar, bihun, sambal, timun. Minumnya air putih. Untuk ayam gorengnya itu seberapa banyak? 1 potong sedang. Telur dadarnya sekitar 1/4. Untuk bihunnya, kalau menggunakan sendok makan, kira-kira seberapa banyak? 2 sendok. Kalau sambalnya, kalau menggunakan sendok teh nih, kira-kira seberapa banyak? 2 sendok juga. Kalau timunnya, sekitar 1/4 potong. Kalau untuk air putihnya itu menggunakan gelas yang mana? Yang ini atau yang ini? Setelah sarapan itu, apa yang Ade lakukan? Menonton film. Ade makan siang pada jam berapa? Enggak makan siang. Enggak makan siang. Kalau cemilan, apakah ada? Enggak. Untuk makan malamnya pada pukul berapa, Dek? Pukul 8 malam. Menu yang dikonsumsi apa saja? Sama seperti pagi. Untuk porsinya itu sama juga besarannya? Sama, tapi tidak pakai timun. Untuk minumnya sama, ukuran gelasnya sama. Sama sebelum tidur minum susu juga. Susunya itu menggunakan gelas yang mana kira-kira? Ini.
Baik, saya akan mengulang kembali makanan atau minuman yang sudah disebutkan tadi. Untuk makan paginya itu, ada makan nasi kuning sebanyak 2 centong nasi, lalu ada ayam goreng 1 potong sedang, telur dadarnya 1/4 porsi, bihunnya 2 sendok makan, sambalnya 2 sendok teh, timunnya 1/4 potong. Dan untuk minumnya itu menggunakan gelas yang ini ya, bukan cangkir ya. Kalau untuk makan malamnya sama, tetapi tidak menggunakan timun. Dan sebelum tidur meminum susu juga ya, menggunakan gelas cangkir. Baik, sekarang saya akan bertanya mengenai bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam makanan yang Adik konsumsi. Jika Adik tidak tahu atau lupa, Adik bisa bertanya terlebih dahulu kepada ibu, nenek, atau orang yang memasak makanan tersebut ya. Yang pertama itu bahan dalam nasi kuning, itu apa saja ya? Nasi kuning itu beras, santan, garam, daun jeruk, serai, kunyit. Untuk ayam gorengnya bahan-bahannya apa saja? Ayam, garam, kunyit, jahe, ketumbar, daun salam, dan daun jeruk. Kalau telur dadarnya? Telur dan garam. Kalau bihunnya bahannya apa saja? Mie bihun, lada, kemiri, bawang putih, garam, bawang merah, bawang bombay, tomat, kol, daun bawang, seledri, bakso, dan gula. Kalau untuk sambalnya bahannya apa saja? Cabai, garam, bawang merah, dan bawang putih. Kalau untuk konsumsi suplemen atau vitamin seperti itu ada tidak? Jadi tadi saya sudah menghitung kebutuhan adik dan pengeluarannya ya. Di sini kalori yang terpenuhi adalah 81%. Untuk proteinnya itu berlebih sebanyak 110%. Untuk lemaknya terpenuhi 80% dan untuk karbohidratnya terpenuhi 76%. Saran saya, adik lebih memperbanyak makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi atau roti. Untuk pagi harinya mungkin bisa mengonsumsi roti dan susu. Untuk makan siangnya bisa konsumsi makanan yang berat seperti nasi dan lain sebagainya. Baik, wawancara saya sudah selesai. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Adek. Mohon maaf jika ada ketidaknyamanan. Terima kasih banyak, Dek. Sama-sama, Kak.